Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Mengapa Soeharto tak jadi target PKI? Selama puluhan tahun opini kita telah digiring untuk menempatkan Jenderal Soeharto sebagai dalang dari peristiwa G30S PKI. Selama puluhan tahun pula opini kita digiring untuk menuduh Jenderal Soeharto sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas pembantaian jutaan rakyat tidak berdosa yang menjadi korban sebagai dampak dari peristiwa pembantaian 7 perwira TNI AD di Lubang Buaya. Selama puluhan tahun opini kita digiring untuk menganggap peristiwa G30S PKI adalah konflik internal di tubuh TNI AD. Mereka seolah mengabaikan pengakuan saksi hidup yang melihat langsung keberadaan anggota Pemuda Rakyat yang merupakan organisasi sayap PKI saat peristiwa penculikan terjadi. Kesaksian Amelia Yani, putri dari Jenderal Ahmad Yani. Menurut sastrawan Taufik Ismail, kaum komunis memang pintar dan ahli dalam memutarbalikkan fakta, memanipulasi data, memanipulasi informasi, memalsukan dokumen, mengarang cerita yang telah direkayasa, memfitnah dan menipu. Mereka juga akan memaki dan menghujat orang yang dianggap bertentangan dengan mereka. Lalu mereka tidak segan untuk membunuh bahkan membantai orang yang dianggap menentang keinginan mereka. Pada acara ILC tanggal 29 September tahun 2015 lalu terbukti kalau kaum komunis berusaha memutarbalikkan fakta seolah-olah mereka adalah korban dari konspirasi jahat yang terjadi di tahun 1965. Mereka tanpa malu berusaha membuktikan kalau mereka telah menjadi korban dari perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Mereka seolah-olah menutup mata dan mengabaikan kesaksian pelaku sejarah yang melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang sebenarnya. Mereka seolah-olah mengabaikan kesaksian Amelia Yani, putri dari Jenderal Ahmad Yani yang melihat langsung keterlibatan Pemuda Rakyat yang merupakan organisasi sayap dari PKI, saat peristiwa penculikan dan pembantaian bapaknya. Amelia Yani dengan jelas menggambarkan anggota Pemuda Rakyat yang dikenali dengan mengenakan tanda pita tanpa mengenakan sepatu laras layaknya tentara. Pada acara ILC tanggal 29 September tahun 2015 Prof. J.E. Sahetapi secara implisit telah mengingatkan kita semua tentang militansi kaum komunis. Masih hidup saja para saksi sejarah. Kaum komunis sudah berani mencoba memutarbalikkan fakta. Bagaimana bila semua saksi sejarah sudah pada meninggal dunia? Sekarang penulis ingin mengajak pembaca pada beberapa fitnah yang ditujukan pada Soeharto. Berbagai versi cerita dikarang pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini kita agar membenci Soeharto. Berbagai versi cerita tentang masa lalu Soeharto yang buruk dikarang agar versi cerita yang mereka karang terlihat kapabel. Ada versi cerita yang dikarang seolah-olah Soeharto memiliki dendam pribadi kepada semua korban yang terbunuh di Lubang Buaya. Ada versi cerita yang dikarang seolah-olah Soeharto berkelakuan asusila karena memiliki hubungan gelap dengan seorang artis bernama Rahayu Effendi. Bahkan dikarang cerita seolah-olah telah terjadi wawancara dengan para tetangga Rahayu Effendi di Bogor kalau memang pernah terjadi penyiraman tinja ke rumah Rahayu Effendi yang di Bogor. Ada juga versi cerita yang mempertanyakan mengapa Soeharto tidak menjadi bagian dari target pembunuhan di malam itu. Bahkan ada versi cerita yang memasukkan nama Jenderal Gatot Subroto sebagai pihak yang paling membela Soeharto dengan alasan Soeharto memiliki potensi yang masih bisa dibina. Ada juga versi cerita yang menunjukkan bila sebelum peristiwa pembantaian ke-7 perwira TNI AD ternyata Kolonel Latif yang juga mantan bawahan Soeharto ketika masih di Kodam Diponegoro telah melakukan beberapa pertemuan dengan Soeharto bahkan hingga malam kejadian yaitu tanggal 18, 28, 29 dan tanggal 30 September tahun 1965. Bahkan kondisi Tommy Soeharto yang masuk rumah sakit dituduh sebagai akal-akalan Soeharto agar tetap berada di Jakarta. Semua versi cerita dikarang dengan satu tujuan untuk menunjukkan kalau Soeharto yang terlihat santun hanyalah pura-pura atau kamuflase untuk menutupi kelakuannya yang buruk. Sikap Soeharto yang selalu loyal dan patuh kepada atasan membuat Soeharto tidak termasuk dalam target operasi penculikan. Soeharto tidak pernah mengeluarkan statement yang berseberangan dengan Panglima Tertinggi ABRI. Soeharto tidak pernah membangkang atau menolak setiap kebijakan yang diambil Panglima Tertinggi ABRI. Mereka menganggap Soeharto akan loyal dan patuh kepada pimpinan tertinggi Panglima Tertinggi ABRI.
Mereka yang memfitnah Soeharto juga mengarang cerita tentang pasukan dari Kodam Diponegoro dan Kodam Brawijaya yang dikirim ke Jakarta dengan dalih untuk memperingati Hari ABRI pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Mereka memanfaatkan jabatan Soeharto yang pernah menjabat sebagai Pangdam Diponegoro di tahun 1959 lalu. Mari kita bahas posisi Soeharto sebagai Pangkostrat kala itu dengan kehadiran pasukan dari Kodam Diponegoro dan Kodam Brawijaya. Dengan jabatan sebagai Pangkostrat kala itu, apakah mungkin Soeharto mampu memerintahkan pengiriman pasukan dari Komando Teritori yang notabene bukanlah bagian dari pasukan Kostrat? Para antek PKI memanfaatkan posisi Soeharto yang pernah menjadi Pangdam Diponegoro lalu mengarang cerita seolah-olah Soeharto masih memiliki wewenang untuk menggerakkan pasukan dari Kodam Diponegoro dan pasukan dari Kodam Brawijaya. Seperti diketahui, Maijen Pranoto juga pernah menjabat sebagai Pangdam Diponegoro dan beliau terbukti terlibat langsung dalam operasi penculikan ke-7 perwira TNI AD sesuai dengan pengakuan Letkol Untung di persidangan. Kedua pasukan ini menjadi bagian dari operasi penculikan dan pembantaian ke-7 perwira TNI AD dan kedua pasukan ini ditumpas habis dalam operasi militer yang dilakukan oleh pasukan RPK AD pimpinan Kolonel Sarwo Edi. Harus diingat, apakah bila tempat tinggal mereka saling berdekatan lalu salah satu dari mereka yang luput dari target harus dituduh sebagai pelakunya? Atau, apakah bila Soeharto pernah menjabat Pangdam Diponegoro lalu secara otomatis beliau terlibat atau dituduh sebagai pelaku bila pasukan dari bekas pimpinnya bersalah? Bila memang itu yang dijadikan acuan maka sekalian aja seluruh pati yang tinggal di sekitar Menteng dituduh sebagai dalang peristiwa G30 SPKI atau sekalian seluruh mantan Pangdam Diponegoro dituduh sebagai dalangnya juga.